Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kemudian belajarnya lebih semangat, lebih ceria dari hari-hari yang kemarin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3 di pembelajaran pertama. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan belajar kelebihan dan kekurangan iklan elektronik dan iklan media cetak. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah seperti itu. Sebelum belajar kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kemudahan untuk anak-anakku dalam belajar. Perhatikan iklan berikut. Ini ada iklan, yaitu iklan obat sembelit Maximus. Judulnya itu ya, iklan obat sembelit Maximus. Di situ ada percakapannya. Simaklah transkrip percakapan berikut dengan baik. Tokoh 1, jadi pemerannya tokoh 1. Hai, apa kabar? Aku udah lapar banget nih. Yuk makan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah iklan. Toko pertama bilangnya seperti itu. Saya ulangi kembali, Ustazah ulangi kembali. Hai, apa kabar? Aku sudah lapar banget nih. Yuk makan. Toko kedua, perutku begah, susah BAB sambil mengelus ke perutnya. Toko 1, minum aja Maximus Herbal. Minum aja Maximus Herbal Diatri Herbal dengan ekstrak serat alam yang tidak diserap tubuh, sambil memegang Maximus dan memperlihatkannya pada lawan bicaranya tadi. Toko 2, oh iya. Toko 1, Maximus membantu melancarkan buang air besar sehingga perut terasa lega. Minum Maximus 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam bila perlu. Makannya biasa bisa cepat terasa kenyang. Kemudian toko 2, berkat Maximus buang air besar lancar dan perut terasa nyaman. Toko 1 dan 2 sama-sama bicara. Maximus BAB lancar, terasa lega. Nah, ini adalah contoh percakapan iklan obat sembelit Maximus. Ini contohnya ya. Ini contoh iklan obat sembelit Maximus yang ada di media elektronik, yaitu di televisi. Yang dimaksud di sini ada di televisi. Adapun iklan tidak hanya ditampilkan di televisi, namun juga bisa di media cetak yang lainnya atau media elektronik yang lainnya yang selain televisi. Perhatikan slide berikut. Jenis-jenis iklan. Jadi di sini diterangkan ada iklan koran, ada iklan majalah, ada iklan radio, dan ada iklan televisi. Yang pertama ada jenis iklan koran. Iklan koran berarti iklannya itu ditampilkan di koran ya. Iklan koran adalah salah satu media tradisional yang banyak digunakan dalam bisnis. Pembisnis besar maupun kecil banyak mengiklankan bisnis mereka di sini. Jadi iklan di koran itu sudah, mungkin kalian sudah pernah tahu, sudah lama sekali koran itu ya. Biasanya banyak iklan di sana. Adapun kelebihan iklan yaitu paparan iklan tidak terbatas. Pembaca dapat kembali ke pesan pengiklanan lagi dan lagi jika diinginkan. Jadi di paparan di lembarannya koran itu banyak sekali iklannya. Dimulai dari iklan apa aja mungkin kalian pernah tahu, itu banyak sekali iklannya. Kemudian kelebihan yang kedua,
pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Jadi seumpama Ustazah ingin mengiklankan sebuah produk, maka Ustazah bebas untuk menentukan cerita. Kemudian kekurangan, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah kekurangannya adalah koran biasanya dibaca sekali dan kemudian dibuang. Pasti sering kita lihat sekali membaca koran, pasti setelah itu dibuang atau ditumpuk. Setelah itu, kekurangan yang kedua, koran adalah media yang sangat terlihat sehingga pesaing dapat dengan cepat beraksi. Jadi selama kita membeli koran, kemudian terpapar iklan di situ, maka pembaca akan sangat cepat mengetahui iklan apa yang ada di situ sehingga memicu memicu pesaing yang lainnya untuk dia bisa mengiklankan atau dia membuat produk seperti itu. Yang kedua ada iklan majalah. Iklan majalah itu adalah iklan yang terdapat atau dicantumkan pada majalah. Adapun kelebihannya adalah kualitas kertas lebih baik. Hal ini memungkinkan reproduksi warna yang lebih dan iklan lebih berwarna. Jadi jika ada iklan di majalah, kelebihannya adalah kertas majalah itu lebih tebal atau kertasnya lebih baik daripada koran. Kalau koran kan tipis. Kemudian ada kekurangannya waktu panjang, berarti harus memastikan rencana beberapa minggu atau bulan ke depan. Jadi majalah itu kan beredisi, biasanya 1 bulan sekali. Jadi kalau pengiklan atau orang ingin mengiklankan produknya, maka dia harus memastikan rencana untuk kedepannya itu iklannya apa, atau ide terbarunya untuk bulan depannya itu apa, seperti itu. Ini yang ketiga, aslinya ada iklan radio tapi enggak usah cantumkan di situ. Yang ketiga ada iklan radio. Iklan radio itu pasti iklannya itu atau mempromosikannya itu pasti di radio. Kelebihannya adalah radio merupakan media semesta karena bisa dinikmati di mana saja, di rumah, tempat kerja, bahkan di dalam mobil. Jadi kalau kita mendengarkan radio, kita dapat mendengarkannya itu di mana saja, di rumah, tempat kerja, bahkan di dalam mobil kita dapat mendengarkan radio. Kemudian kelebihan yang kedua adalah kurun waktu 10 tahun terakhir, tarif iklan radio kenaikannya tidak terlalu signifikan dibanding di media lain. Jadi selama ada kenaikan untuk mengiklankan suatu produk, dia naiknya tidak terlalu tinggi dibanding dengan media yang lainnya. Namun ada kekurangan iklan radio. Iklan radio itu kekurangannya salah satunya adalah pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklannya. Jadi selama kita mendengarkan radio kemudian kita tinggal kemana, iklannya itu akan terlewat begitu saja jika ada info penting dari iklan. Ya, jadi infonya pendengar itu tidak bisa kembali ke poin penting yang didengarkan itu. Karena yang kedua, karena pendengar radio terbesar di banyak stasiun, mungkin harus beriklan secara bersamaan di stasiun berbeda untuk menjangkau target pemirsa. Jadi kalau ada pengiklan atau ada orang yang ingin mempromosikan dagangannya atau mengiklankan dagangannya, maka dia tidak hanya di satu stasiun radio itu, dia juga harus memberikan iklan itu ke beberapa stasiun radio yang lainnya, sehingga para pemirsa atau para pendengar itu dapat mendengarkan tidak hanya pada satu gelombang radio. Kemudian yang keempat ada iklan elektronik yang berupa iklan televisi. Pasti ini sering sekali kalian lihat kalau di televisi ada iklan-iklan, setelah melihat acara apa pasti ada iklannya.
Iklan di televisi berarti adalah iklan yang ditampilkan di televisi. Kelebihan iklan di televisi itu adalah memungkinkan untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional dalam waktu singkat. Jadi televisi itu memungkinkan Anda untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional. Televisi itu berarti jangkauannya lebih luas. Namun ada kekurangannya juga. Iklan di televisi itu terbatas. Kebanyakan iklan hanya 30 detik atau bahkan kurang. Hal itu membatasi informasi yang ingin Anda sampaikan. Jadi di televisi itu iklannya hanya dibatasi 30 detik atau bahkan bisa kurang. Jadi setiap media elektronik maupun media cetak itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jenis-jenis iklan itu bisa iklan koran, iklan majalah, iklan radio, bahkan iklan televisi. Namun setiap iklan yang dipromosikan atau iklan yang kita lihat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugasnya anak-anakku bisa mengerjakan di halaman 125 iklan obat sembeli tadi itu. Di bawahnya ada beberapa pertanyaan, kalian nanti bisa jawab sesuai dengan iklan bacaan di atasnya itu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu jaga kebersihan, sholatnya yang rajin ya. Insya Allah nanti Allah akan sayang dan menjadikan kalian semua anak yang semakin sholih dan sholihah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.